Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi teman-teman ya. Kasus Nikita Mirzani kian hari kian memanas. Kali ini muncul sosok Zanzabella yang mengkritisi, di mana ada salah satu anggota dewan guys yang ikut mengomentari kasus Nikita Mirzani, anggota DPD RI Bapak Laude Umar Bonte. Nah, itu tentu saja mendapat respon sedikit miring dari sosok Zanzabella ini teman-teman. Mari kita saksikan videonya. Umar Bonte, sang senator DPD RI yang lupakan tupoksinya. Yang jelas seharusnya dia itu harus menyerap aspirasi dari daerahnya, mengawasi kebijakan pusat dan memberi pertimbangan legislasi. Bukan malah menjadi pengacara dadakan yang membela artis bermasalah yang sekarang ditetapkan menjadi tersangka. Saat dia menyuarakan, bebaskan Nikita Mirzani, sang public figure yang bermasalah, lalu dia menyuarakan juga tangkap Reza Gladys. Aneh rasanya. Ini aja dia udah keluar jalur, di mana dia itu sebagai senator harusnya menjaga netralitas lembaganya. Bukan malah memprovokasi publik dengan narasi-narasi emosional, apalagi kepentingan pribadi dan kedekatan dia. Inilah bahayanya kalau jabatan publik dijadikan kepentingan untuk sensasi dia. Apa jadinya DPD kalau semua senatornya itu mengurusi kasus pribadi artis bermasalah? Kita perlu ingatkan ya, membela negara, mengurusi negara dengan jabatanmu lebih penting daripada membela artis yang memang bermasalah. Arbonte harus kembali ke tupoksinya, bukan menjadi provokator jalanan berseragam senator. Anda ini dipilih rakyat, maka Anda bisa digulingkan oleh rakyat. Ingat itu. Saya selalu curiga kalau ada pejabat yang terang-terangan membela calon penjahat yang dimana laporannya adalah pemerasan dan TPPU. Hati-hati Anda. Bisa-bisa Anda orang yang menormalisasikan hal tersebut. Bahaya kalau pejabat sudah menormalisasikan kegiatan tersebut ya. Apalagi dengan Anda menyuruh penjarakan Reza Gladys tanpa membaca isi dakwaan ya. Bahaya sekali Anda ini. Anda adalah pejabat yang bahaya saat ini menurut saya. Ingat ya, Bang Umar Bonte, Anda ini pejabat yang sedang tidak melindungi korban. Korban ini juga rakyat. Paham? Nah guys, bagaimana tanggapan kalian setelah mendengar pernyataan dari Zanzabella guys? Nah, tapi menurut saya ya, bahwa memang apa yang diungkapkan oleh Bapak Laude Umar Bonte dalam video-videonya. Jika kalian belum menonton, bisa kalian langsung cek saja di akun media sosial milik Bapak Umar Bonte ini, teman-teman, bahwa beliau sebenarnya tidak membela Nikita Mirzani ataupun Reza Gladys, namun beliau memberi pernyataan bahwa proses hukum harus tegak lurus dan harus netral, teman-teman. Dan beliau juga terus mempertanyakan, ada apa dengan kosmetiknya dari Dr. Reza Gladys. Kok dia sampai menyuap, artis-artis termasuk Nikita Mirzani dan Mail untuk mempromosikan produknya tersebut, teman-teman. Dan sekali lagi dalam VT-VT Bapak Laude Umar Bonti juga beliau sering mengungkapkan bahwa memang beliau, sering menanggapi kasus Nikita Mirzani, tapi beliau tidak membela pihak manapun, teman-teman. Namun beliau selalu saja memperingatkan bahwa proses hukum harus tegak lurus, teman-teman. Dan lebih lanjut, nah ini ada yang lebih menarik juga teman-teman ya, bahwa Fitri Salhuteru mengaku mendapat telepon berkali-kali dari Meta, dari Amerika teman-teman. Bahwa dalam pernyataannya Fitri Salhuteru mengatakan bahwa Meta ini mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Fitri Salhuteru. Waduh, jasa apa nih yang telah dilakukan oleh Fitri Salhuteru sehingga mendapat telepon dari Meta dan mendapat ungkapan terima kasih teman-teman. Mari kita simak videonya. Sungguh seru ini netizennya. Saya bolak-balik ditelepon oleh Meta dari Amerika. Ya barusan Waduh. menyarankan pada intinya mereka mengucapkan terima kasih atas masukan yang telah saya berikan karena maraknya di negara kita ini perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik buzzer, dan mereka tahu setelah Wah. mereka ngecek Instagram saya yang lama memang itu di buzzer ya. Walaupun saya bisa meminta kembali, tapi saya bilang gak usah ya, gak usah, biarkan saya sudah nyaman dengan Instagram saya yang ini, dan saya harus mengedukasi masyarakat Indonesia agar tidak terlalu mendewakan sosmed itu ya. Terserah dia mau 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 enak atau nggak enak ngedengerin, itulah suara saya ya. Dan mereka juga mengidentifikasi bahwa akun saya yang ini udah dibuzzer lagi. Apalagi saat-saat saya live katanya. Jadi saya bikin akun baru, ini dia, silahkan follow, saya akan live terus di situ, tumbang buat lagi. Nah, ini teman-teman ya, apakah kalian percaya jika Fitri Salhuteru ini mendapat ungkapan terima kasih dari Meta? Kita ketahui bahwa Meta ini adalah salah satu platform media sosial ya teman-teman ya, di mana beliau adalah pihak ketiga dari media sosial seperti Facebook dan Instagram teman-teman.
Katanya Fitri Salhuteru ini mendapat telepon dari Meta dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Namun ini hanya omongan saja ya, tidak juga di-spill bukti teleponnya oleh Fitri Salhuteru ini teman-teman. Dan hal ini tentu saja mendapat reaksi dari salah satu warganet, reaksi yang cukup menggelitik teman-teman. Mari kita saksikan video berikut ini. Sungguh seru ini netizennya. Saya bolak-balik ditelepon oleh Meta dari Wah, keren banget lah tante kita ini bisa ditelepon sama Meta sampai bolak-balik loh nyari-nyariin tante kita ini perihal Instagramnya. Padahal di situ udah ditawari loh Instagramnya akan dipulihkan dan dia nggak mau. Artinya dia takut kan bukti-bukti yang ada mengenai pembahasan NM itu akan kembali publish untuk masa persidangan jika dia terbukti bersalah. Jadi dia sebenarnya takut kan, pakai alasan Meta bolak-balik telepon dia. Saya punya bos dulu ya, orang besar di Jepang untuk tinggal di Indonesia, Facebooknya bermasalah, itu nggak ada loh Meta bisa telepon dia. Sekelas tante ini bisa loh ditelepon sama Meta, sampai bolak-balik lagi nelponnya, hebat. Fitri Salhuteru ya, kalau memang dia mendapat telepon dari Meta, memang benar-benar real mendapat telepon bolak-balik dari Meta. Wah, memang berarti sangat hebat sosok Fitri Salhuteru ini, sangat berjasa ya. Sampai Meta pun salah satu perusahaan besar rela ya menelpon dia sampai bolak-balik. Seakan memang Meta sangat mengapresiasi jasa-jasanya teman-teman. Apakah kalian percaya dengan ungkapan Fitri Salhuteru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Dan lebih lanjut ada juga salah satu dari praktisi hukum ya, atau ahli hukum yang mengungkapkan menurut pengamatnya bahwa kasus dari Nikita Mirzani ini akan memberatkan Nikita Mirzani teman-teman. Dan diungkapkan oleh bapak ini bahwa Nikita Mirzani pada nantinya akan divonis bersalah teman-teman. Mari kita simak pernyataan dari praktisi hukum tersebut teman-teman. Saya melihatnya bahwa NM ini bakal divonis bersalah. Kalau kesimpulan saya, kalau seperti itu cara melakukan pembelaannya, tidak bermaksud ya, karena saya lihat pendukungnya NM ini kan banyak. Nanti saya diserang pula, saya nggak ada urusan. Cuman karena saya diminta pendapat sebagai praktisi hukum sesama lawyer, saya melihat kalau sebatas sekarang ini, saya lihat NM bakal divonis bersalah. Begitu. Ini kan perkara mengenai pencemaran nama baik. Kalau tidak salah ya, karena saya tidak begitu mengikuti ya, pencemaran nama baik dan adanya dugaan TPPU, tindak pidana pencucian uang dan pemerasan yang dilakukan NM kepada Dr. RG ya. Nah, kan begitu. Jadi harus fokus di substansi perkaranya. Jadi jangan kepancing suasana. Artinya Bang Fahmi kalau tidak salah lawyernya ya. Bang Fahmi harus bagaimana caranya mencari dalil, mencari bukti, mencari keterangan saksi yang menerangkan bahwa tuduhan itu tidak benar. Jadi jangan terpancing ketika NM ada temuan bahwa ada dugaan bahwa ada komunikasi atau ada aliran duit. Harusnya dilaporkan ke KPK atau ke pengawas kejaksaan. Begitu, jangan minta diputar sehingga publik ataupun fansnya ini kan seolah-olah pengadilan, hakim tidak objektif lah segala macam, ada pandangan tidak adil. Hakim tetap fokus kepada pokok perkara. Pokok perkaranya di sini adalah tentang dakwaan jaksa. Nggak bisa kalau dimasuk-masukkan di dalam perkara yang lain. Kecuali mau dijadikan bukti, itu ada tempatnya nanti di ranah pada saat agenda pembuktian dimasukkan lah. Cuman korelasinya dengan perkara apa nggak ada masuk. Jadi begitu harus dipahami. Makanya heboh ini saya lihat kan perkara ini kan. Ada lagi yang namanya siapa tuh si Bang Sunan ya. Bang Sunan lah ribut lah inilah sama pengacaranya. Itu kan hal-hal yang bagi saya lucu. Jadi wibawanya orang yang melihat menganggap bahwa Bang Sunan ini adalah seorang lawyer yang namanya cukup dikenal sama publik segala macam. Dengan dia bersikap kayak gitu, orang jadi mohon maaf, jadi berpikiran, jadi wibawa dia jatuh. Jadi jangan ke bawah suasana. Jadi mudah-mudahan perkara ini menemui titik terang. Artinya NM ini ataupun pengacaranya fokus kepada pokok persoalan, fokus kepada apa yang menjadi dakwaan jaksa. Berlomba-lombalah untuk membuktikan dan melakukan pembelaan terhadap NM agar NM ini tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana berdasarkan tuduhan yang dilakukan oleh pihak JPU kan. Ya, kalau seandainya kalau ditanya, saya nggak ada menerima dana sedikit pun
ya, nggak ada menerima dana sedikit pun, nggak menerima manfaat juga dari masalah ini, kayak gitu. Jadi ya apa kayak gitu, malah kalau jujur saya merasa dirugikan, diseret-seret masalah ini, karena balik lagi kalian udah lihat pihak sana yang meminta tolong ke saya, yang ujung-ujungnya gara-gara dia memaksa saya untuk minta tolong, akhirnya terseret saya di masalah ini kayak gitu. Kalau jujur, saya menyesal sekali jadinya menolong seperti ini kayak gitu. Maka dari itu, kan lu udah dikasih nomor Mail, ya lu berhubungan sama Mail aja. Kenapa setelah dikasih Mail itu masih juga menghubungi saya? That's why akhirnya saya masih follow up Nikita Mirzani untuk memastikan mereka ini udah selesai atau belum sih, kayak gitu. Yang saya tahu dari pihak sebelah, dari pihaknya Nikita, dia akan mendapatkan pekerjaan seperti itu. Kalau saya pribadi mendoakan Nikita Mirzani membusuklah di penjara, ini divonis bersalah. Hai, hidung jambu alias hidung apa tuh ya? Hidung sumbing apa hidung lesung hidung ya, bukan lesung pipi. Setahu aku sih lesung pipi itu ada ya. Kalau lesung hidung itu nggak ada ya. Ya maaf ya, bukannya aku tuh menghina, bukan apa ya. Tapi kamu tuh parah loh, menghina Niki. Kamu tuh apa namanya? Sebenci apa sama Niki sih? Kalau aku sih dengarnya kamu ya hidung sumbing ya. Setahu saya kamu tuh mau minjem juta sama dia, sama Niki, 200 juta nggak dikasih. Nah, kamu sampai doanya kalau sampai segitu sakitnya, ya terus mendoakan sampai membusuk di penjara. Kamu tahu undang-undang nggak, tahu hukum nggak? Emang Nikita itu metongin orang tua kamu? Metongin adik kamu apa metongin kamu? Seumur hidup di penjara, belajar dulu undang-undang. Yang metongin orang aja nggak nyampe sampai 20 tahun aja ada kok. Kamu ini lama-lama ininya busuk, karena busuk jadi udah ngucap, makanya bibir hidung nggak sinkron muka kamu itu ya. Hati-hati kalau ngomong itu ya, kebalik ke kamu sendiri ya. Niki itu salah apa sama kamu Jir? Hidung sumbing, hidung lesung pipi, nggak usah lah kamu bikin gedek tiap hari ngeliatnya. Kamu satu paket sama Nepos, tuh ngeduh, kamu satu paket sama Nepos ya. Tuh ngewong aja sama Nepos kamu itu. Lesbong.